Bagaimana bisa sebuah perusahaan yang menyetor 91 triliun rupiah ke negara dalam setahun justru membuat karyawannya menangis karena isu pemecatan massal? Angka yang fantastis di satu sisi dan air mata di sisi yang lain. Inilah dua wajah PT Gudang Garam yang akan kita bongkar dalam video ini. Di balik citranya sebagai pahlawan kas negara, ada sebuah badai yang tengah mengguncang ribuan pekerjanya. Untuk memahami ironi ini, mari kita lihat dulu sisi pertamanya. Kontribusi fantastis Gudang Garam untuk negara. Status pahlawan kas negara itu bukanlah isapan jempol. Setiap tahun, perusahaan ini menyetorkan pajak khusus atau cukai dengan nilai yang luar biasa. Di tahun 2019, mereka menyetor 68 triliun. Angkanya naik menjadi 78 triliun di tahun 2020. Dan puncaknya terjadi pada tahun 2021, di mana Gudang Garam berhasil menyumbang hingga 91,9 triliun rupiah. Sebuah kontribusi masif yang membantu membiayai pembangunan negeri. Namun, kontribusi besar ini datang dari cukai, yang ibarat pedang bermata dua. Bagi pemerintah, cukai adalah sumber pendapatan sekaligus alat pengendali konsumsi rokok. Tapi bagi industri, kenaikan tarif cukai yang terjadi berturut-turut sejak 2022 menjadi tekanan yang sangat berat. Menyadari tekanan ini, pemerintah akhirnya mengambil langkah tak biasa. Kenaikan tarif cukai untuk tahun 2025 resmi dibekukan. Sebuah kebijakan yang diharapkan bisa memberi nafas bagi industri tembakau. Namun, di saat industri seharusnya bisa sedikit bernafas lega, badai itu pun datang. Isu pemutusan hubungan kerja atau PHK massal menerpa Gudang Garam dan menjadi perbincangan nasional. Sebuah video yang memperlihatkan kesedihan mendalam para karyawan viral di media sosial, memicu gelombang simpati dari seluruh negeri. Namun, penting untuk dicatat, pihak perusahaan mitra Gudang Garam di Tuban, Jawa Timur telah memberikan klarifikasi. Mereka membantah kabar PHK massal tersebut dan menyatakan bahwa peristiwa dalam video viral itu tidak terjadi di pabrik mereka. Pada akhirnya, kita dihadapkan pada sebuah paradoks yang rumit. Sebuah perusahaan yang menjadi tulang punggung penerimaan negara di saat yang sama juga menyimpan kerapuhan di dalamnya. Terlepas dari kebenaran isu PHK di lokasi spesifik, peristiwa ini menjadi cerminan betapa kompleksnya nasib para pekerja di industri padat karya. Bagaimana menurut Anda? Apa langkah terbaik untuk menyeimbangkan antara penerimaan negara yang besar dan perlindungan nasib para buruh? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.